Oke, hari ini kita akan membahas film Cowboy Shonen tahun 2018. Shonen itu dalam kurung ya. Dimana adalah film yang dibuat berdasarkan novel berjudul Shonen karangan Ira Ishida atau novel yang disebut dengan novel shonen. Terbit pada tahun 2001 5 Juni. Yang diterbitkan oleh Shueisha. Itulah. Film ini dibintangi oleh artis berbakat Tori Matsuzaka sebagai Ryo Marinaka. Ryo Marinaka adalah seorang mahasiswa yang punya segudang kesibukan. Serta ia juga bekerja paruh waktu di sebuah bar. Movie Cowboy ini tayang pada 6 April 2018 di Jepang. Film ini adalah film yang menceritakan tentang seorang pria biasa yang beralih profesi menjadi seorang fuckboy panggilan. Oke, sebelumnya ini adalah konten spoiler dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini kembali dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Mari kita mulai film berikut. Film dimulai dengan seorang pria yang baru saja sadar setelah melakukan mantap-mantap dengan gadis SMA yang sangat kali men, gila gak tuh? Nonton sendirilah. Ya, tidak dapat ditunjukkan karena nanti kena peringatan. Dimana di sini pria ini bernama Ryo yang merupakan seorang mahasiswa dan juga bertender sebagai pekerjaan sampingannya. Suatu ia kerja, muncullah seorang wanita bernama Shizuka. Nobitanya lagi nyasar. Dan kemudian datanglah seorang pria yang bernama Shin, ya, dimana ialah yang membawa Shizuka ke sini untuk menarik perhatian Shizuka. Ia mengajak Ryo untuk berlomba meracik. Siapa yang meracik racun paling best? Maksudnya minuman. Di situ setelah mencoba minuman yang telah diracik oleh Ryo, Shizuka pun merasa bahwa racikan Ryo dari hasil kocokan tangan Ryo adalah racikan terbaik. Karena seringkali colai kurasa. Jadi jago kali ngocoknya. Oke, lanjut. Karena hal itu Shinya membawa Shizuka pergi dari sana. Akan tetapi ternyata Shizuka meninggalkan sebuah kartu yang berisikan bahwa ia akan menunggu Ryo pulang kerja. Dan benar saja, Shizuka menunggu Ryo di depan. Dimana ternyata Shizuka ingin melakukan mantap dengan Ryo. Sesampainya di tempat Shizuka, Ryo sudah sangat siap ingin melakukan bersama Shizuka. Ternyata Ryo melakukannya bukan bersama Shizuka, melainkan wanita yang muncul di belakangnya. Bukan setan, bukan sihir, bukan sulap, bukan itulah. Ya, wanita ini bernama Sakura, di mana Sakura adalah anak Shizuka tapi tidak disebutkan Shizuka di awal film ini. Oke, lanjut sedikit cerita. Ia pun sudah selesai melakukan mantap-mantap dengan Sakura. Shizuka pun membayar Ryo. Ternyata Shizuka merupakan seorang gembong narkoba. Maksudnya gembong. Ya, ia punya usaha di mana usahanya itu adalah bisnis ilegal berkaitan dengan fuckboy panggilan. Yaitu ya. Oke, sebelumnya jika gua bilang mantap-mantap itu atau pengecotan duniawi itu dalam suara yang sangat kecil, itu berarti menjaga agar tidak didengar oleh orang lain, karena di sekitar ini banyak orang kurasa ya kan. Malah tahu ya kan, didengar oleh tetangga sebelah. Oke, gak penting. Lanjut. Di situ ia pun menawari Ryo untuk bersama dengannya bekerja di agensi miliknya. Awalnya Ryo menolaknya, akan tetapi setelah dipikir-pikir kembali, Ryo pun menerima tawaran tersebut. Karena ia sudah bosan menjadi bartender saja. Hari pekerjaannya pun tiba, di mana pelanggan pertama Ryo adalah Hiromi. Meski ia masih grogi, itulah yang membuat Ryo menjadi daya tarik wanita. Karena terkadang wanita ingin seorang pria polos seperti dirinya. Di situ Hiromi pergi dari sana dan sempat membuat Ryo salah paham karena mengira pelayanan Ryo kurang memuaskan. Karena mereka tidak melakukan apapun di sana. Ternyata semua dugaannya salah besar karena keesokan harinya Ryo kembali disewa oleh Hiromi. Dan saat itu Hiromi pun membisik kepada Ryo bahwa ia sangat ingin melakukan mantap. Saat itu juga mendengar hal itu, Ryo pun sangat siap dan ingin meladeni Hiromi, di mana mereka pun melakukan mantap-mantap di sebuah hotel. Setelah selesai mantap-mantap, ia pun mendapatkan bonus dari Shizuka.
Keesokan harinya Rio juga mendapatkan pelanggan lagi yaitu Etsuki, di mana adalah seorang wanita yang sudah berumur juga dan sangat mengagumi Rio setelah berbicara dengannya, karena Rio sendiri merupakan seorang mahasiswa dari universitas yang oke juga lah. Di sini ada yang aneh dengan Etsuki, di mana Etsuki menyewa Rio bukan untuk mengajarnya melakukan mata-mata, akan tetapi hanya melihatnya buang air kecil saja. Keesokan harinya Rio diajak keluar bersama Shizuka dan Sakura untuk makan-makan, di mana di situ Rio juga bercerita kepada mereka kenapa banyak wanita yang ia kencani selalu lebih tua dari dirinya. Ternyata sewaktu ia kecil, ibunya pernah berkata kepada Rio bahwa ia ingin keluar sebentar, akan tapi tak lama kemudian ia dikabarkan tidak pernah pulang kembali. Wah, ternyata ibunya tewas, guys. Itulah mengapa Rio selalu bersama wanita yang lebih tua dari dirinya, karena ia selalu merasa memiliki seorang ibu. Loh, ibu kok digenjot, anjing. Seperti biasa Rio kembali mendapatkan pelanggan baru, yaitu seorang ibu rumah tangga yang sangat berat. Karena setelah ia melahirkan anak pertama, suaminya tidak pernah melakukan penanaman rudal kembali dengan dirinya. Mohon maaf, tolong dijahit bu, biar suaminya mau canda jahit. Oke, di situ Rio pun melakukan rutinitasnya kembali untuk memuaskan ibu tadi. Keesokan harinya, seperti biasa Rio selalu mendapatkan pelanggan baru, dan kali ini pelanggannya adalah orang kaya. Wow, dimana yang menyewa Rio adalah suaminya, wanita yang bernama Kiko ini. Alasan suaminya menyewa Rio adalah karena ia tidak bisa memenuhi kebutuhan istrinya karena terpaut usianya sudah tua. Dimana dengan satu syarat, dimana saat melakukan pengencerotan itu Rio harus direkam oleh suami Kiko. Singkat cerita, Rio pun melakukan adegan tersebut, dimana ini merupakan adegan paling panas, hot, bombastis yang ada di film ini, yang membuat yang menontonnya juga ingin seperti itu, apalagi mendapatkan mangsa yang seksinya. Bukan main, bodinya seperti gitar Spanyol. Siapa yang tidak mau, ya kan? Sewaktu pengencerotan, terlalu kelas nanti dengan orang. Itu juga suami Kiko ikut melakukan masturbasi karena ia tidak bisa berdiri dari tempat itu. Ia pun hanya duduk saja melakukan masturbasi, ya kan. Lanjut, keesokan harinya karena tindakan Rio semalam, Rio naik pangkat menjadi VIP sama dengan temannya yaitu Ajuma, yaitu seniornya Rio. Suatu hari berita tentang Rio yang bekerja sebagai cowok panggilan terdengar oleh teman Rio yaitu Shinya, dimana karena Shinya ini suka ember, mari kita berikan dia ember. Oke, lanjut. Ia pun memberitahu kan Megumi tentang Rio yang bekerja sebagai fuckboy panggilan. Megumi yang menyukai Rio pun marah kepada Rio dan kecewa. Karena tahu Rio bekerja sebagai cowok panggilan, Megumi yang sebelumnya marah kepada Rio karena pekerjaannya malah memesan jasa Rio keesokan harinya. Bangsat. Di situ alasan ia memesan jasa Rio karena hanya dengan itu ia bisa mendapatkan belayan dan kasih sayang Rio. Meski bayaran Rio sangat mahal, Megumi yang kaget karena bayar Rio sangat mahal, ia pun berusaha menyanggupinya dengan merelakan gaji 1 bulannya melayang. Setelah selesai, ia pun mengunjungi Shizuka, di mana di situ Shizuka menawari sebuah permintaan kepada Rio karena usahanya yang sangat oke. Di mana permintaan Rio tiada lain, yaitu ia ingin melakukan pengencerotan duniawi dengan Shizuka. Karena Shizuka merupakan sosok wanita yang selama ini Rio cari. Akan tetapi permintaan Rio ditolak mentah-mentah. Loh, kenapa ditolak? Jadi gini ya. Shizuka itu dulunya main di film Doraemon bersama kakek Sugiono dan kawan-kawan, yang mengakibatkan dirinya terkena penyakit HIV, di mana di situ juga ia kenal dengan Maria Ozawa dan Mia Khalifa. Kurasa ya, nanti kita tanya. Maka dari itu, sejak saat itu ia kena HIV, ia tidak pernah melakukan pengencerotan lagi dengan siapapun karena ia tidak mau mengorbankan orang lain. Sebaiknya Shizuka ini terharu gua. Ya, di situ ia pun membuka bisnis tersebut. Sedangkan Sakura adalah anak Shizuka. Shizuka pun menawari kenapa tidak sama anakku saja, gak dapat ibu, anak pun jadi. Sakura datang dan berkata tidak apa-apa jika Rio tidak mau sama Sakura. Biarkan dia mencintai ibu, kata Sakura. Akan tetapi sewaktu ingin melakukan pengencerotan, silakan lakukanlah sama aku, kata Sakura. Pacaran sama ibunya, dapat anaknya, enak kali. Ibunya juga gak jelek-jelek amat, ya kan. Itu sempat membuat kita bingung, begitu juga Rio. Dan benar saja Rio pun melakukan pengencerotan dengan Sakura dengan dilihat oleh Shizuka seperti di awal.
Suatu ketika, bisnis ilegal si Juka telah diketahui oleh pihak berwenang yang membuat usahanya harus tutup dan ia harus ditangkap polisi. Meski begitu, si Juka menitipkan sebuah surat untuk Rio di mana berisikan si Juka mengenal ibunya Rio, di mana ternyata ibunya Rio juga merupakan seorang wanita panggilan dulunya, adalah pelacur kelas kakak seperti si Juka. Dan namun di surat itu si Juka juga menyampaikan bahwa Rio tidak boleh marah kepada ibunya ataupun benci karena saat ini dirinya juga seperti itu dan melakukan hal yang sama. Kini bisnis si Juka telah berhenti dan hilanglah bisnis ini dari muka bumi untuk sementara waktu. Karena 1 tahun kemudian, Rio, Azuma, dan Sakura memutuskan untuk membuat kembali bisnis ini dan melanjutkan bisnis percocokan duniawi ini. Dan akhirnya film pun tamat. Ending yang sangat mengejutkan. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bagi yang baru guys video, silahkan komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di channel. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.